Pemandangan di kota yang terlupa itu sungguh sebuah hal yang menakjubkan. Bagaimana tidak, di tengah hutan belantara Gunung Perawan terdapat sebuah kota yang lumayan besar. Bangunannya pun meski terlihat agak tua, namun bernuansa modern. Ini bisa dilihat dari bentuk ruko dan rumah gedungnya. Badun seperti biasanya berjalan paling depan, memimpin 5 remaja yang tengah kehilangan 3 kawannya. Pemuda tukang kayu yang selalu tersenyum itu pun tidak pernah menoleh ke belakang. Karena di belakang kita hanyalah masa lalu yang hanya akan membuat kita ragu. Kata-kata orang desa itu bisa dibilang sebagai prinsip dari dirinya sendiri. Robi yang sebelumnya di belakang, kini tepat di belakang Badun. Disusul Nuria dan Rani yang berjalan beriringan. Sementara Erik berjalan sambil mengobrol dengan Subi di paling belakang. Kurasa kamu kelelahan dan tertidur di suatu tempat lalu bermimpi. Subi menggeleng. Tidak mimpi jika halusinasi. Ini nyata. Senyata aku melihatmu sekarang ini. Erik tersenyum. Tapi aku sulit menerimanya. Percayalah padaku, Rick. Subi mencoba meyakinkan. Entahlah, Bi. Sulit rasanya menerima ceritamu ini. Erik menggeleng lemah. Kalau kamu bertemu Viola yang sudah menjadi hantu, lalu di sana juga ada belasan hantu lainnya. Kau mengejekku? Tanya Subi memotong. Erik tersenyum. Bukan begitu, Bi. Hanya saja gimana gitu. Sudah bertemu Viola yang masuk jurang, itu mustahil. Sekarang malah ketambahan ketemu mayat hidup. Rani tiba-tiba saja menjerit panik. Erik langsung berlari menghampiri, dan Rani pun memeluknya. Langkah semua orang terhenti dan melihat ke arah Rani. Ada apa sih? Tanya Erik pada Nuria yang berjalan beriringan. Nuria menggeleng. Aku tidak tahu. Rani masih panik. Dia membenamkan wajahnya ke pelukan Erik. Aku sudah memperingatkan kalian semua untuk terus melangkah tanpa menghiraukan sekitarnya. Sebaiknya perhatikan langkah kalian dan terus maju, ujar Badun. Di sana, Rick, kata Rani dengan suara bergetar. Wajahnya masih terbenam dalam pelukan. Hanya tangannya saja yang menunjuk ke sebuah rumah yang memiliki halaman besar. Semua orang melihat ke arah rumah yang ditunjuk Rani. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada apa-apa, Ran. Memangnya kamu melihat apa sih? Tanya Erik sabar. Perlahan Rani mengangkat wajahnya dan memberanikan diri melihat rumah yang ditunjuknya. Seperti orang bilang, tidak ada apa-apa di sana. Tadi di sana ada nenek tua. Rani menjelaskan dengan suara yang terdengar panik. Nenek tua bungkuk. Dia melihat ke arahku sambil meneteng kepalanya. Sekali lagi, semua orang melihat ke rumah yang Rani tunjuk. Kurasa itu hanya halusinasi kamu, Ran. Erik menenangkan. Rani Purnamasari menggeleng. Tidak, aku yakin sekali. Di sana aku melihatnya. Subi mendekat. Aku percaya padamu, Ran. Gunung Perawan ini menyimpan sesuatu yang terdengarnya mustahil. Tapi memang ada kebenarannya. Aku yakin kamu mengetahui sesuatu tentang tempat ini, Dun. Tidak ada salahnya kalau kamu menceritakannya, kan? Badun menggeleng sambil tetap pandangi rumah yang menurut Rani ada nenek tuanya. Kalian tidak akan percaya kalau sampai mendengar apa yang kuceritakan. Dan untuk saat ini, sebaiknya kita teruskan perjalanan. Aku berjanji kelak kita tiba di desa, aku akan menceritakan semuanya. Robi menggeleng lemah dan meludah. Cih, orang desa saja sok bermain misteri. Sengaja membuat penasaran orang lain. Sudahlah, mungkin Rani cuma berhalusinasi, kata Erik. Kita bisa lanjutkan perjalanannya sekarang. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan, kata Badun. Seperti biasa, aku tidak akan bosan mengingatkan kalian. Perhatikan langkah kalian saja. Jangan melihat hal yang tidak perlu. Dan kamu, Nona, sebaiknya kita berjalan dalam satu garis lurus saja.
Nuria yang tahu posisi berdirinya terpisah dari temannya yang lain berdengus. "Jangan sok mengaturku." Badun hanya tersenyum. "Aku hanya berkata untuk hal yang baik. Bukankah orang tua kita selalu berpesan pada kita, kalau berjalan di jalan raya, maka kita harus berjalan di pinggir. Itu kalau di kota, banyak kendaraan lalu lalang," bentah Nuria dengan suara keras. "Tapi kalau kota seperti ini, takut apa? Hah?" "Terserah padamu, aku sudah memperingatkan," kata Badun dan mulai melangkah. Robi mengikuti. Rani yang masih belum hilang rasa paniknya ikut melangkah di bimbing Erik. Kedua pasangan ini terlihat begitu romantis. Tiba-tiba suara klakson mobil terdengar memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu, cahaya lampu terang benderang menghampar di atas di tempat itu, begitu menyilaukan. "Awas Nur!" jerit Badun memperingati. "Nuria!" jerit Subi panik. Erik dan Rani hanya bisa terkesima dengan mulut terbuka lebar. Bush! Sebuah mobil truk melesat dengan kecepatan tinggi, menabrak Nuria tepat di depan mata teman-temannya. Tanpa berusaha mengerem atau apa, truk itu terus melaju. Truk itu meninggalkan Nuria yang terkapar bersimbah darah. Semua terpaku. Nuria!" desis Subi dengan tatapan tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. "Aku bilang apa?" ujar Badun ikut berkomentar. "Seandainya saja dia mendengar apa yang aku katakan." "Nuria!" panggil Subi sambil melangkah menghampiri. Jangankan menyebut, bergerak pun tidak. Nuria sama sekali tidak bereaksi. Tubuhnya diam, hanya darah segar saja yang terus mengalir dari tubuhnya. Subi mengangkat bagian atas Nuria. Dia memeluknya sambil menangis sesenggukan. Kepala kekasihnya itu seperti rengkah dan terus mengeluarkan darah segar. "Nuria!" Robi, Erik, Rani, dan Badun sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Mereka terpaku atas keadaan gadis hitam manis itu. Kenapa harus begini, Nur?" tanya Subi pelan. Wajah Nuria yang berlumur darah dan tertutup sebagian rambutnya dibersihkan. Beberapa kulit wajahnya luka besar, mungkin akibat benturan atau tergilas truk tadi. "Nuria," panggil Rani pelan setelah beberapa saat tertegun. "Ini tidak mungkin, pasti ini mimpi," desis Erik yang masih merangkul Rani. "Tidak ada mimpi di sini," tegas Badun. "Setiap yang terjadi adalah kenyataan, meski terkadang itu tidak masuk akal." "Masuk akal apanya?" sentak Robi. "Kamu bilang ini kota kosong, tapi kenapa ada mobil truk yang ngebut?" "Itulah misterinya," jawab Badun santai. Masih dalam keadaan menekap Nuria, Subi melemparkan tatapan mata tajam ke Badun. "Apa yang kamu katakan? Jadi maksudmu, kamu tahu tentang kejadian ini sebelumnya?" Badun terdiam tanpa tersenyum. "Kamu tahu kalau Nuria akan tertabrak mobil truk seperti ini, ha?" bentak Subi. Badun tidak bereaksi apa-apa. Subi menggeleng pelan. "Kamu orang yang bertanggung jawab dalam hal ini, Dun. Kamu tahu kalau truk akan lewat dan kamu hanya memperingati seperti orang yang sedang berlelucon. Bicaramu tidak jelas dan tidak bisa diartikan sebagai keseriusan," tambah Subi. Badun melangkah mendekati Subi yang sedang memeluk jenazah Nuria. "Kenapa kalian menganggap remeh ucapan dalam setiap perkataanku?" tanya pemuda itu datar. "Kenapa kalian memandang sebelah mata diriku? Seharusnya kalian merelakan kepercayaan kalian di atas pundakku sebagai pemandu jalan." "Dun," panggil Erik. "Kamu belum menjawab pertanyaan Subi. Kamu tahu kalau mobil truk akan lewat dan menabrak Nuria?" Tanpa berpaling ke si penanya, Badun menggeleng pelan. "Tapi kenapa setelah kamu berucap, justru itu yang terjadi?" kejar Nuria bertanya. "Aku berbicara dan berkata apa adanya, seperti orang tua yang memperingati anaknya. Kurasa itu hal yang wajar," kata Badun. "Dan semua yang kuperingatkan itu adalah hal yang wajar." Subi menggeleng. "Entah kenapa aku merasa ini bukanlah hal yang wajar." Badun tersenyum.
Saat kita ditimpa suatu musibah, pastinya kita akan merasakan kalau ada ketidakadilan di sana. Ada sesuatu yang janggal dan tidak semestinya. Tapi percayalah, kalau itu hanya perasaanmu saja, kawan. Mobil truk tadi, itu tidak ada kan? Badun melihat ragu sejenak sebelum menjawab. Dia pandangi keempat remaja di kota itu. Aku tidak bisa berbicara mengenai suatu hal yang mungkin menyulitkan kalian untuk mempercayainya. Tapi percaya atau tidak, mobil truk tadi memang mobil sungguhan. Mobil truk yang selalu lewat jalan ini dengan kecepatan tinggi. Percayalah, aku tidak dusta. Itu yang sebenarnya. Ini memang kota mati. Kota yang terlupa dan tidak berpenghuni. Tapi dulunya tidak. Kota ini menyimpan suatu misteri yang sulit dijelaskan. Di kota ini, meskipun terlihat tidak berpenghuni, tapi sebenarnya berpenghuni. Mungkin kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya di sekitar kita, banyak orang yang berlalu lalang. Kota ini punya kehidupan, tegas Badun. Apa katamu? Tanya Robi setengah berseru. Badun mengangguk. Ya, kota ini hidup, dan terkadang kehidupan dapat dilihat oleh kita. Seperti mobil truk tadi. Suasana hening sesaat. Tidak ada yang menjawab. Aku akan membawanya, desis Subi. Entah bagaimana tanggung jawabku terhadap orang tuanya nanti. Kamu harus meninggalkannya. Apa katamu? Badun mengangkat kedua bahunya. Kurasa kamu mendengar apa yang barusan aku katakan. Kamu harus meninggalkannya. Gila kamu, hardik Subi. Bagaimana tanggung jawabku terhadap orang tuanya? Tewas karena kecelakaan dalam pendakian dan jenazahnya tidak dibawa pulang. Badun terdiam dan memandang Subi. Setelah banyak hal yang terjadi dengan teman-temanmu, apakah itu tidak cukup mengisi ruang kepercayaanmu dalam hatimu untukku? Aku selalu mengucapkan apa yang menjadi kebaikan untuk kalian semua. Subi terdiam. Kenapa aku harus meninggalkannya? Sebab dia sudah menjadi bagian dari kota ini. Bagian dari gunung perawan yang sedang kalian daki ini. Jawab Badun pelan dan jelas. Subi melempar pandangan ke Erik dan Rani sebagai tanda meminta pertimbangannya. Kalau kamu tetap membawanya, percayalah, malapetaka akan bersama kalian semua, tambah Badun. Nanti aku akan membantumu untuk berbicara kepada orang tuanya, kata Erik sambil menepuk bahu temannya itu. Langkah kaki Subi terayun begitu saja seolah tanpa tujuan pasti. Bibirnya terbuka dan tatapan matanya kosong. Wajahnya benar-benar mencerminkan sebuah beban yang sulit. Sebagai seorang sahabat, Erik mengerti benar bagaimana dan seperti apa hal yang sedang dirasakan sahabatnya itu. Namun, dia pun tidak dapat berbuat banyak. Aku takut, Rick. Erik tersenyum. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita akan selamat. Rani tahu kalau ucapan Erik itu hanyalah sekedar kata-kata untuk menenangkannya. Sesungguhnya, tidak ada yang bisa menjamin untuk memberikan kepastian bisa atau tidaknya mereka keluar dari tempat ini. Aku akan melindungimu dengan seluruh kemampuanku, Ran. Percayalah padaku, tambah Erik begitu melihat seraut keraguan di wajah kekasihnya itu. Robi berhenti melangkah. Orang yang berjalan di belakangnya pun ikut berhenti. Apakah kita juga tidak boleh menurunkan orang yang tergantung itu? Pertanyaan Robi seolah menjadi komando untuk semua orang agar mengikuti arah pandang matanya. Astaga, Oke Rani tertahan dan langsung membenamkan wajahnya ke dalam pelukan Erik. Subi dan Erik hanya bisa terpaku dari tempat mereka berdiri. Apa yang terhidang dalam pandangan mereka saat itu adalah suatu pemandangan yang benar-benar mengerikan. Safira, desis Erik pelan. Mungkin hanya Rani yang berada di pelukan yang mendengarnya. Di atas tiang lampu jalanan yang mati, tergantung sesosok tubuh gadis yang bersimbah darah. Tergantung dengan leher terjerat tali akar pohon. Bagaimana Safira bisa sampai sini? Tanya Subi pelan. Entah ditunjukkan pada siapa. Safira benar-benar terlihat mengerikan. Matanya melotot tajam dengan lidah terculur keluar dari mulutnya. Dia adalah orang pertama yang menghilang saat kita tersasar. Kenapa, Bi? Kamu masih mau menuduhku kalau akulah pelakunya? Tantang Robi dengan nada pongah. Kurasa kamu harus memecahkan bagaimana trik atau caranya sampai aku membawanya sejauh ini. Subi diam tidak menyahut. Teman kalian itu sudah menjadi bagian dari tempat ini. Sebaiknya kita meninggalkannya, ujar Badun tenang.
Ayo Ran, kita harus secepatnya pergi dari tempat ini. Erik mengajak kekasihnya melangkah. Kenapa Safira bisa seperti itu, Rick? Aku tidak tahu. Kurasa yang lainnya pun tidak tahu. Apapun yang kalian lihat, hanya akan semakin memberatkan langkah kaki kalian untuk meninggalkan tempat ini. Suara Badun kembali terdengar. Tidak ada yang menyahut. Para penghuni kota ini menginginkan kita semua. Jadi mereka akan menggunakan segala cara. Apa dan bagaimanapun itu semua. Intinya adalah untuk menjerat kalian semua. Tambah Badun. Dun, perjalanan kita masih jauh? Tanya Erik. Badun menggeleng. Di depan kita ada rel kereta api. Lewat dari sana sudah masuk pedesaan. Kurasa tidak sampai 1 jam lagi. Syukurlah kalau begitu. Erik melepaskan nafas. Sebaiknya kalian jangan dulu bersenang-senang. Lebih baik perhatikan langkah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Robbie menyeringai. Kamu selalu menasihati kami seolah kamu memang benar-benar perhatian pada kami. Badun tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan. Omong kosong, dengus Robbie. Kita akan selamat, Ran. Telah melewati rel ini, kita akan tiba di pedesaan. Erik memberikan semangat pada kekasihnya. Ya, mimpi buruk ini akan segera berakhir. Rani mengangguk membenarkan. Akhirnya mereka pun melewati rel kereta api itu. Rob, panggil Subi setelah beberapa langkah melewati rel. Yang dipanggil menoleh sambil tetap berdiri tegak di atas rel. Ngapain kamu diam di situ? Nada suara Subi terdengar agak sinis memang. Mungkin itu akibat perselisihan antara keduanya. Erik dan Rani sudah melewati rel, tapi ikut berhenti dan berpaling ke arah Robbie yang tadi dilewatinya. Tidak ada jawaban dari mulut pemuda yang biasanya terlihat paling banyak bicara. Rob, kamu kenapa sih? Tanya Rani Purnamasari. Tetap tidak ada jawaban. Robbie malah membuka tas besarnya. Dia menurunkannya dari panggung dan melemparnya ke pinggir rel. Badun yang melangkah paling depan juga ikut berhenti dan mengamati keempat pemuda ini. Rob, panggil Erik. Dengan wajah pucat, Robbie Mahendra pandangi Erik, Rani, dan Subi bergantian. Terakhir ke arah Badun. Dun, apakah rel ini masih dilewati kereta? Tanya Robbie pelan. Belum lagi Badun menjawab. Dari kejauhan terdengar suara trompet besar kereta api. Tutut. Celakalah aku. Keluh Robbie semakin panik. Ada apa sih Rob? Tanya Subi tidak mengerti. Kakiku terjepit besi rel. Seperti dikomando, semua pasang mata langsung melihat ke arah kaki Robbie. Bagaimana bisa? Tanya Erik. Aku tidak tahu, jawab Robbie berteriak. Dia memang sudah panik, apalagi suara kereta yang terdengar itu semakin mendekat. Tutut, jes jes. Subi menurunkan tasnya dan melemparkannya begitu saja. Lalu dengan cepatnya dia berlari menghampiri Robbie. Kaki Robbie memang terjepit batangan besi rel yang melintang. Terjepit sebatas mata kaki. Dan entah bagaimana ceritanya, yang jelas besi itu seperti mengait kaki Robbie tanpa mau melepaskannya. Berdua dengan Erik, Subi menarik Robbie, membantunya untuk keluar dari perlintasan rel. Tapi sekuat tenaga mereka lakukan, besi itu sepertinya tidak bergeser sedikit pun. Erik, panggil Rani panik. Cepat, keretanya semakin dekat. Tutut, jes jes. Wajah Robbie yang berbalut perban pias. Dia mengerti sekali. Begitu menyadari laju kereta yang semakin mendekat ke arahnya, dia berpaling kepada dua temannya yang masih sibuk menarik pengait besi itu. Cepatlah, lakukan sesuatu. Aku tidak mau mati tergilas. Teriak Robbie panik. Peluh Subi dan Erik bercucuran. Mereka saling pandang dengan tatapan yang menyatakan ketidaksanggupan mereka dalam hal ini. Besinya tidak bisa bergeser sama sekali, Rob, ujar Erik panik. Bagaimana kakimu bisa terjepit seperti ini sih? Subi ikut panik dalam usahanya. Robbie blingsatan tidak tenang. Sorot lampu kereta sudah mulai menyoroti mereka. Suara peluit dari mesin mulai terdengar riuh. Mendekat dengan kecepatan tinggi. Erik! Suara Rani terus memanggil-manggil. Kepanikannya memuncak tak kala laju kereta sudah sedemikian dekat. Badun hanya diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Ambil golokmu, Bi, teriak Robbie sekenanya.
Ambil golokmu, potong kakiku cepat. Cepat ambil bodoh. Dengan kasarnya Robby mendorong tubuh Subi hingga jatuh terjengkang keluar dari rel. Tidak ada waktu lagi, cepat ambil. Erik juga agak ragu mendengarnya, tapi dia tidak memberi satu kata pun. Subi bangkit dari jatuhnya dan langsung berlari menuju tasnya di kaki Rani. Dia membuka resleting dan cepat mencari benda yang ingin digunakan untuk memotong putus kaki Robby. Jess, Erik! Suara Rani membahana. Subi terpaku di depan tasnya menatap kosong kereta yang lewat. Jrat. Percikan darah segera keluar, memercik kemana-mana. Wajah, tubuh, serta pakaian Rani Subi basah oleh darah. Robby, desis Subi, terpaku menatap kereta yang terus melintas. Cipratan darah di wajahnya tidak diseka. Dia seperti tertegun melihat kuda besi melintas dengan cepat. Badun membatu, terpaku di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Jas. Kereta berlalu. Erik, Rani memungkik panjang sambil memeluknya. Kamu membuat aku takut setengah mati. Aku takut kamu. Suara Rani terdengar jujur apa adanya. Robby, desis Erik. Dia tergilas. Subi jatuh berlutut di hadapan rel tempat di mana tadi Robby terkait kakinya. Robby, kenapa harus berakhir seperti ini? Tanyanya sedih. Aku sudah bilang, Badun buka suara. Perhatikan langkah kalian. Subi menggeleng lemah tanpa berpaling ke orang desa itu. Meski belakangan hubungan mereka agak renggang, tapi masa lalu tidaklah mengubah keadaan. Mereka tetap bersahabat.